Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ibu. Gimana kabar Ananda semua di rumah? Sehat? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar apa? Coba di sini ada yang masih ingat? Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang memperkirakan isi teks dari judul bacaannya. Kita sudah belajar tentang negara Singapura ya, dan kita belajar juga tentang hak dan kewajiban menjaga kebersihan. Nah, untuk hari ini Ananda semua akan mengetahui dan belajar tentang membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca sebuah teks. Selain itu, Ananda juga akan belajar tentang hak dan kewajiban pelajar. Dan yang terakhir, akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang politik dan ekonomi. Wah, pembelajaran hari ini akan sangat menarik, bukan? Tapi sebelum memulai, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Nah, oleh karena itu, Ananda semua silahkan simak video Ibu dan catat hal-hal pentingnya ya. Selamat belajar. Ya, silahkan Ananda buka bukunya pembelajaran 4 di halaman 29. Nah, sore hari Alan sedang membaca sebuah berita tentang sekolah untuk anak jalanan. Nah, kira-kira nih di sini menurut Ananda semua informasi apa saja sih yang terdapat dalam teks tersebut? Kita akan belajar memperkirakannya ya. Ananda silakan perkirakan tentang fakta-fakta yang akan didapat dari artikel tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang aku miliki terkait judul artikel tersebut. Jadi kalian apabila ada pertanyaan silahkan juga tuliskan. Dan yang terakhir, pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca. Silahkan Ananda tulis dalam format seperti berikut ya. Nah, sekarang kita saatnya membaca artikel yang dibaca oleh Alan. Artikel tersebut berjudul Sekolah Anak Jalanan. Republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping 500 atau syukur-syukur selembar 2000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Nah, jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sekolah yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini, 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Nah, menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Nah, pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. Nah, PKBN Himata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan format
sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari 300.000. Jauh dari kata sejahtera ya. Namun mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Nah, mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang. Kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya karena materi, istilah susah itu nggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat, namun nasib pengajar masih kurang diperhatikan dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada, namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja, tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Nah, setelah kalian membaca artikel tersebut, coba dari perkiraan kalian tadi, kira-kira setelah membaca informasi apa sih yang didapat? Nah, tuliskan dengan format yang sama seperti tadi ya. Nah, dari artikel tersebut kita menjadi tahu bahwa ada orang-orang yang bekerja keras supaya banyak anak jalanan yang mendapatkan pendidikan ya. Nah, bersyukurnya kita karena kita sudah mampu mengenyam pendidikan tanpa susah payah mencari uang di jalanan seperti cerita tadi ya. Nah, jadi kalian sebagai pelajar tentu agar perjuangan orang-orang yang membantu kita dalam mencari ilmu itu tidak sia-sia dan ilmu yang kita dapat pun bisa bermanfaat untuk kita kelak, tentu ada beberapa kewajiban kalian sebagai pelajar yang harus kalian tunaikan. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berlatih menuliskan kewajiban kalian sebagai pelajar. Nah, kalian silahkan buka bukunya di halaman 32. Di sini ada bagan tentang 5 kewajiban sebagai seorang pelajar. Nah, ibarat kewajiban itu adalah janji, coba Ananda tuliskan 5 janji tersebut sesuai dengan format yang tadi. Ya. Nah, jadi kewajiban kalian sebagai pelajar itu apa saja sih? Silahkan tuliskan 5. Ya. Nah, setelah kalian selesai menuliskan 5 kewajiban, Ibu ada pertanyaan nih. Yang pertama, jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Nah, apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Coba, kenapa sih kalian memilih 5 janji tersebut? Apa manfaatnya untuk keberhasilan pendidikan kalian? Nah, pertanyaan kedua, apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Coba jelaskan jawabanmu juga ya. Dan yang ketiga, apakah melaksanakan kewajiban akan memberi manfaat bagimu? Coba mengapa? Kira-kira kalau kita melaksanakan semua kewajiban tersebut, apakah bermanfaat bagi diri kita atau justru tidak? Nah, silakan tuliskan jawabannya. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat yaitu, apa yang kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Jadi, setelah kalian menuliskan 5 kewajiban, manfaatnya bagi kalian apa? Ya, atau hanya ditulis atau kalian menjadi termotivasi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu? Silahkan tuliskan jawabannya ya. Nah, apabila sudah, kita akan melanjutkan ke kegiatan mengamati. Kalian masih ingat tidak tentang negara Singapura yang sudah kita bahas di pembelajaran kemarin? Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang negara tetangga. Ya, kalau kemarin Singapura, hari ini kita akan membahas tentang negara Thailand dan Vietnam. Nah, Ananda silahkan amati peta Thailand dan Vietnam. Dah.
Nah, di sini ada teks mengenai kondisi negara Thailand. Kita baca bersama-sama ya. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu daratan rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah gentingkrak. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Khao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. Nah, di sini yang pertama, dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Khao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Nah, yang kedua, di daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Itanon yang tingginya itu 2.576 meter di atas permukaan laut. Nah, yang ketiga, pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan plato. Nah, dan yang terakhir di tanah gentingkrak yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Nah, adapun ibu kota di Thailand itu yaitu Bangkok. Nah, luas wilayahnya sekitar 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesarnya itu Thai, Tionghoa, dan Melayu. Nah, bahasanya Thai, lagu kebangsaannya Peng Chart Thai, agamanya Buddha, pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, satuan mata uangnya itu Baht. Ya, batas negaranya sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timurnya dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Nah, dari informasi yang kamu dapat tersebut, silahkan kalian, Ananda semua buat peta pikirannya tentang negara Thailand ya, di kolom berikut ya. Nah, negara Thailand itu memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura. Nah, coba bagaimana dengan negara lainnya ya? Apakah sama? Nah, kita akan bahas selanjutnya yaitu negara tetangga kita yakni Vietnam. Oke, luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chuyan Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, Ananda silahkan amati peta Vietnamnya. Ibu kotanya itu di Hanoi. Kelompok etnisnya yaitu Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Agamanya Buddha, Kristen, dan Tao. Pemerintahannya Republik Sosialis. Kepala negaranya seorang presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri, mata uangnya Dong, dan batas negaranya sebelah utara Tiongkok, timur dan selatan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Nah, itu sama seperti halnya tadi Thailand. Silahkan Ananda buat juga peta pikirannya tentang negara Vietnam. Oke. Wah, seru ya. Kita jadi tahu negara tetangga Indonesia itu siapa saja ya. Nah, Ananda juga silahkan cari persamaan dan perbedaannya tentang kedua negara tersebut antara Thailand dan Vietnam. Oke. Nah, di sini terakhir tentang ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia,
Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam Singapura, dan Marsico Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Nah, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan semua anggotanya ya. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang. Nah, yang pertama itu di bidang ekonomi. Ada beberapa kerjasama yang dijalin oleh anggota-anggota negara ASEAN. Yang pertama itu pembukaan pusat promosi ASEAN. Nah, promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang, dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Nah, yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN yaitu ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuh di Aceh ya. Yang kedua, ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project, yang merupakan vaksin di Singapura. Dan yang terakhir, Rock Salt Soda Ash Project, yang memproduksi abu soda di Thailand. Dan yang keempat ada kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Ya, dan yang kelima itu ada Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Corporate Organization merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Nah, itu adalah contoh kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi ya. Nah, sekarang ada kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama itu ada Defense Minister Meeting atau biasa disingkat dengan ADMM, adalah bentuk kerjasama di bidang politik yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Nah, yang kedua ada pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Nah, yang ketiga ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN tuh. Jadi walaupun kabur ke luar negeri, tapi selagi masih di ASEAN tentu itu dijaga ketat ya dan saling berkomunikasi. Yang keempat ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara ASEAN di bidang politik mengenai pelanggaran senjata nuklir di ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN tuh. Jadi di ASEAN nggak boleh pakai senjata nuklir ya. Yang kelima perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Nah, dari data tersebut
Silahkan buat kartu informasi untuk setiap bidangnya ya. Yang pertama di sebelah kiri itu di bidang ekonomi, dan yang di sebelah kanan tentang bidang politik. Nah, cukup sekian dari Ibu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Nah, Ibu punya pertanyaan satu. Bentuk kerjasama apa lagi sih yang belum dibahas tadi negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Silahkan tuliskan pada kolom komen ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Ananda tetap semangat dalam belajarnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung di kelas. Nah, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.